Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa summa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa anna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Rasulullah ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berkah ini kita bisa mengawali hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu hal yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan pada hari ini di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap perbuatan kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, sampai kita di hadis yang kelima ya dalam kitab Arba'in An-Nawawi an Ummil Mu'minin Ummi Abdillah, dari Ummil Mu'minin Ummi Abdillah. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha ya. Ummil Mu'minin Ummi Abdillah ya. Ibunya orang beriman ya. Ibunya orang beriman. Ummi Abdillah ibunya Abdullah. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ya. Jadi pagi hari ini hadis yang akan kita kaji yaitu hadis yang kelima dalam Arba'in An-Nawawi, yaitu jalur riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ya, radhiyallahu anha. Ummul Mukminin itu gelar beliau ya. Kenapa? Karena Aisyah itu adalah ibunya orang beriman. Orang beriman. Wa azwajuhu ummahatukum ya, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu kalian ya. Jadi istri Nabi ibu kalian ya. Jadi makanya tidak ada para sahabat itu yang selepas Nabi Muhammad SAW meninggal mereka pada menikahi istri Nabi. Kenapa? Tidak boleh, haram menikahi istri Nabi. Kenapa? Sama seperti menikahi ibu kita sendiri, tidak boleh ya. Jadi Aisyah yaitu adalah
ibu kita, yaitu Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Ya. Aisyah ini adalah istri Nabi Muhammad SAW yang beliau menikahinya pada umur 9 tahun. Ya. Dan beliau adalah salah satu-satunya istri Nabi yang Nabi nikahi dalam keadaan gadis. Ya. Satu-satunya. Istri Nabi semuanya janda, dan Aisyah sendirilah yang gadis. Pada umur 9 tahun Nabi Muhammad SAW menikahinya. Ya. Dan ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, umur Aisyah itu baru 18 tahun. 18 tahun. Dan selepas dari Nabi Muhammad SAW meninggal, ya, maka Aisyah tidak menikah lagi. Tidak menikah lagi. Ya. Dia setelah Nabi Muhammad SAW, dia hidup 42 tahun. Ya. 42 tahun. Ya. Jadi memang beliau menjadi janda selepas Nabi Muhammad SAW meninggal. Ya. Dan amalan yang Aisyah radhiyallahu anha yang selalu beliau kerjakannya itu apa? Shaumud dahr, ya, puasa dahr. Puasa dahr itu puasa terus tanpa berhenti. Para ulama, ya, membolehkan, ya, berkata boleh untuk Aisyah, karena pada saat itu Aisyah tidak menikah lagi. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, karena puasa itu bisa membentengi diri kita, ya, membentenginya dari maksiat, yaitu apalagi perzinahan dan segala macamnya. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini yaitu orang yang paling banyak berinteraksi, ya, berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha yaitu adalah istri terbaik Nabi Muhammad SAW setelah Khadijah. Tetap Khadijah yang terbaik, tapi setelah Khadijah yaitu Aisyah, ya. Aisyah. Siapa yang paling tahu kehidupan Nabi Muhammad SAW di dalam rumah, yaitu Aisyah. Maka sungguh heran pada hari ini orang yang melaknat Aisyah. Ada orang yang melaknat Aisyah, tidak senang dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan mereka mengatakan apa? Yaitu Syiah, ya. Syiah mengatakan apa? Aisyah itu adalah seburuk-buruk wanita, ya. Dan memfitnah Aisyah, ya, telah meracun Nabi Muhammad SAW, ya. Rasulullah SAW, kata mereka, diracun oleh 2 wanita, kata orang Syiah, yaitu Aisyah dan Hafsah. Dan ini adalah seburuk-buruk wanita, dan orang tua dari keduanya ini, Aisyah dan Hafsah, itu adalah seburuk lelaki, yaitu siapa? Abu Bakar dan Umar, ya. Maka sungguh heran bagaimana mereka mempelajari fikih tentang bagaimana tidur Nabi, bagaimana Nabi dengan istrinya, ya, bagaimana Nabi dalam kamar, ya. Sementara mereka melaknat Aisyah, membenci Aisyah, ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita meninggikan sahabat-sahabat Nabi, ya, Aisyah itu memang istri Nabi, tapi secara ilmu hadis, ya, maka beliau adalah termasuk salah sahabat. Kenapa? Definisi sahabat itu bagaimana? Orang yang berjumpa dengan Nabi, ya, hidup bersama Nabi dan beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Dia hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi. Ada yang hidup di zaman Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi, maka dia tidak sahabat. Tapi hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, ya, dan dia beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan iman, itu baru namanya sahabat. Karena apa? Ada juga orang yang beriman kepada Nabi tapi mati tidak dalam keadaan beriman, maka dia tidak sahabat. Maka Aisyah
menurut ilmu hadis, maka beliau adalah salah seorang sahabat, ya, sahabiah Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW. Hadis yang diriwayatkan, ya, Aisyah dari Nabi Muhammad SAW berjumlah 1210 hadis. Banyak, ya, sangat banyak. Bahkan beliau adalah salah satu periwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW yang paling banyak, ya. Beliau meninggal dalam keadaan tidak menikah lagi dan disolatkan oleh Abdurrahman bin Sakhr, ya, yaitu Abu Hurairah, ya. Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha, barang siapa yang mengadakan, membuat, ya, barang siapa yang membuat perkara, ya, perkara baru, fi amrina hadza, di agama ini, ya, di agama kami, ya, ma laisa minhu, dan tidak ada sumber, ya, dalil, fahuwa raddun, maka dia tertolak, ya, maka dia tertolak. Maka ini maknanya apa? Barang siapa, ya, yang membuat suatu perkara, ya, fi amrina, di agama kami, di agama kami ini, ma laisa minhu, dan tidak ada sumbernya dan tidak ada dalilnya, ya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, maka haruslah ketika kita beramal, ya, maka harus ada sumber dalil Al-Quran maupun hadis yang dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Pada awalnya semua ibadah itu haram, ya, semua ibadah itu haram. Karena adanya dalil, maka ibadah itu boleh. Karena ada dalil, maka ibadah itu boleh, ya. Maka ketika orang yang membuat amalan yang tidak ada sumbernya dari hadis maupun Al-Quran, dari Al-Quran maupun hadis, maka itulah yang disebut bid'ah, ya. Maka pada hari ini tidak boleh kita gampang-gampang, ya, melontarkan kata-kata bid'ah. Kenapa? Karena itu bisa memancing, ya, amarah orang lain, ya. Tidak boleh kita terlalu gampang mengucapkan kata bid'ah. Apa sih definisi bid'ah itu? Ya. Definisi bid'ah itu yaitu bukan yang seperti ini. Ini definisi yang salah yang selama ini kita pahami, bahkan masyarakat pahami, ya. Apa yang tidak dikerjakan Nabi, ya, maka bid'ah. Betul tidak Bapak Ibu definisi seperti itu? Yang tidak dikerjakan Nabi itu bid'ah. Tidak. Yang benar bagaimana? Yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW, amalan yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW, maka itu bid'ah. Kenapa? Banyak amal-amalan yang tidak dikerjakan Nabi Muhammad SAW, tapi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, para sahabat kerjakan itu. Kerjakan itu. Abdurrahman bin Auf ketika beliau habis melaksanakan perjalanan dari berdagang maupun dari luar kota, ketika sampai ke rumahnya, beliau itu mempunyai kebiasaan apa? Membaca ayat kursi di empat sudut rumahnya. Baca sudut sana, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir. Ke sudut sana, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir. Seterusnya sampai 4 sudut. Jadi itu nggak pernah dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW tidak? Tidak. Dan itu amalan, walaupun tidak dikerjakan Nabi, ya, dan selama itu berdasarkan, maksudnya ditopang dengan hadis yang sahih, ya, maka itu boleh. Biasanya yang kita pernah hafal yaitu doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nabi Muhammad SAW jelas tidak berdoa seperti itu.
Bagaimana doa Nabi? Dhahabadh dhama'u wa batalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu hadis. Itu yang berdasarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi boleh nggak kita mendoakan Allahumma lakasum, berdoa dengan menggunakan Allahumma lakasumtu? Boleh. Kenapa? Berdasarkan anjuran berdoa ketika buka puasa. Ya, boleh. Ya, maka jangan sampai kita salah memahami definisi bid'ah. Ya. Jadi kalau kita memahaminya apa yang tidak dikerjakan Nabi, maka itu bid'ah. Banyak sekali bid'ah di sekitar kita. Ya. Tapi kita nilai itu bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW, tidak. Ya. Bertentangannya dengan diajarkan Nabi Muhammad SAW, tidak. Maka itu ketika kita melihat bertentangan, ya, maka itu yang namanya bid'ah. Ya. Dan orang Syiah, ya, yaitu orang yang paling bid'ah. Ya. Orang paling bid'ah. Ketika mereka, ya, ingin berziarah, ya, ke makam Al-Hasan, ya, atau Husain, apa yang mereka kerjakan? Ya. Masih 100 meter kuburannya, 100 meter atau 50 meter, mereka itu menggulung sarungnya, ya, naikkan ke atas sampai paha, kemudian apa? Merangkak sampai ke kuburannya, sampai berdarah-darah lututnya. Tapi ada yang lebih parah, ya. 50 meter, 100 meter sebelum sampai makamnya, dia menjulurkan lidahnya sampai ke makam. Itu yang baru namanya bid'ah, berlebih-lebihan. Ya. Bukan kita tidak suka dengan Al-Hasan Husain, senang, dia cucu Nabi. Ya. Kita senang dengan Al-Hasan Husain, tapi bahkan Al-Hasan dan Al-Husain tidak senang dilakukan seperti itu. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, itulah perbuatan bid'ah. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang gampang melontarkan kata-kata bid'ah, yang setiap berbeda dengan kita katakan bid'ah. Jangan, ya. Kalau emang betul-betul kita memiliki dasar, ya, yang sehingga kita berani mengatakan orang itu bid'ah, silahkan, ya, kalau memang betul-betul ada dasar kita, ya. Maka ketika seseorang melakukan amalan, ya, dan itu tidak menyelisih ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, maka itu bukan bid'ah, ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan setiap amalan itu yang kita ada tadi, fahuwa raddun. Tapi realita yang terjadi di masyarakat kita, ya, jangankan, ya, memang tidak bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW, ya, tapi mereka lebih banyak amalannya itu yang bukan meniru Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan apa? Yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW secara langsung aja kita tidak sanggup untuk mengerjakannya. Kenapa kita harus mencari amal-amalan yang lain? Kan gitu. Mencari amalan yang lain walaupun tidak bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Banyak amalan-amalan yang langsung dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Itu saja kita tidak sanggup, apain lagi kita menambahnya. Ya. Walaupun memang tidak salah. Ya. Maka banyak di masyarakat kita seperti itu. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya. Ya. Maka kata-kata bid'ah yang gampang kita lontarkan, ya, itu bisa menimbulkan perpecahan, ya, di antara masyarakat. Ya. Bahkan dulu saya pernah di Aceh itu, ya, hubungan kekeluargaan itu bisa hancur gara-gara apa? Gara-gara beda mazhab, ya. Bisa. Kenapa? Karena mereka, ya, betul-betul berpegang kuat dengan keyakinan mereka masing-masing. Bisa hancur. Yang mengatakan seperti itu langsung teman saya, memang orang Aceh. Ustaz, di sini kebiasaan masyarakat yang seperti itu. Ya, kalau memang berbeda, ya, contohnya NU atau Muhammadiyah atau yang lainnya, Persis, Jamaah Tabligh, ya, itu bisa putus hubungan kekeluargaan. Jangan sampai seperti itu. Ya, karena apa? Karena ada hal yang lebih penting yang harus kita kedepankan.
Itu apa? Perjuangan Islam. Perjuangan Islam. Kita berbeda jamaah, berbeda pengajian, ya. Itu bukan menjadikan kita, ya, untuk merasa paling benar, ya. Kenapa? Karena apa yang ada sekarang pada kita itu hanyalah wadah, ya. Tetap kita ini dalam apa namanya? Di laut, ya, yaitu terdiri dari sekoci kapal-kapal kecil, ya, kapal-kapal kecil yang mana kita akan berlayar dengan tujuan yang sama, ya. Jangan sampai kita gara-gara amalan ini, ya, yang kita sebut dengan bid'ah, kita tidak akur dengan teman-teman kita yang lain, padahal mereka juga masih Islam, ya. Senang orang kafir kalau sesama orang Islam itu berantem, ya, berantem. Kenapa? Ya, mereka tidak perlu ambil pusing bagaimana ingin melenyapkan Islam, ya. Cukup hancur dengan sendirinya. Makanya jangan sampai, ya, berlapang dadalah kita, karena yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu apa? Berlapang dada dengan perbedaan, ya. Kenapa? Karena sesama Islam, bukan antara orang Islam dan orang kafir, ya. Kita sesama Islam, ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nasihat, ya, untuk kita masing-masing, ya, yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu berusahalah kita, ya, berusahalah kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya. Beramal dengan amalan yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW, ya. Kalau itu saya tidak sanggup, ngapain lagi kita menambah amalan, ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. As-sahul kitab ba'dal Quran, yaitu kitab tersahih setelah Al-Quran, ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sekianlah pengajian kita pada pagi hari ini, ya, karena hadisnya pendek. Apabila ada kata-kata yang salah, soalnya begini, saya belum terlalu menguasai tentang materi bid'ah ini, ya, khawatir menjelaskannya, kan gitu. Karena ini masalah yang sangat rumit, kan, di masyarakat, masalah bid'ah. Dan saya belum terlalu berilmu tentang masalah ini, makanya saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar dan agak berhati-hati dalam berbicara. Kenapa? Ini masalah yang fatal tentang masalah bid'ah. Ya, tapi kalau masalah akhlak, masalah adab, itu insya Allah saya lebih lebih terbuka. Tapi kalau masalah bid'ah, saya belum terlalu berani, ya, karena belum terlalu menguasai banyak ilmu. Itulah karena kedangkalan ilmu saya dan masih merasa bodoh tentang ilmu agama, ya. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Apabila ada kata-kata yang salah, ya, atau penjelasan yang kurang maksimal, saya mohon maaf, ya, pada Bapak Ibu penjenengan semuanya. Kalau ada memang kata-kata yang perlu diambil dan itu baik, ya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.